Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya menyapa kepada kamu para property owners ataupun juga para property entrepreneur yang punya apartemen ataupun rumah kos-kosan. Ya, seru ya kalau sudah punya properti yang diinvestasikan, yang tidak dipakai tapi bisa dijadikan aset investasi, aset terus memberikan passive income ya secara terus-menerus ya. Nah, kalau kita bicara passive income ya kita juga harus bicara strategi investasi yang tepat atau strategi manajemen properti yang tepat. Nah, bicara kali ini ya apa yang mau saya sharingkan adalah bagaimana cara kita menaikkan harga sewa. Yes. Nah, bicara menaikkan harga, kita perlu sekali cara-cara dan tips yang tepat untuk menaikkannya. Karena kalau kita tidak melakukan dengan yang tepat, ya bisa jadi kita malah rugi bukannya untung ya, karena penyewa memilih untuk pindah ke tempat yang lain ya. Jadi ini disinilah kita harus melakukan hal-hal yang tepat. Nah, saya akan sharingkan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan pendapatan dari kita dari properti yang disewakan, baik itu apartemen ataupun rumah kos, supaya kamu terus mendapatkan passive income yang terus meningkat. Tapi jangan lupa tonton sampai habis video ini dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe video saya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Yes, kita berbicara bisnis properti adalah kestabilan, dan lebih baik lagi kalau kestabilan itu juga disertai dengan peningkatan. Karena kalau tidak ada peningkatan, ya yang ada malah satu hari justru harga kita bisa terkoreksi ya, dalam hal ini tentu aja harga sewanya ya. Oleh karena itu ya konsistensi dalam manajemen ya, melakukan manajemen itu harus terus dilakukan secara konsisten ya tentunya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Willy Steven. Saya berkecimpung di dunia properti lebih dari 10 tahun dan salah satu divisi properti yang saya geluti adalah manajemen aset. Ya, dalam hal ini ya manajemen aset untuk apartemen dan rumah kos, sehingga saya bisa membantu kamu untuk bisa mendapatkan passive income dari properti kamu. Ya, kita kembali lagi. Ketika kita awal memiliki properti yang disewakan, ya kita pasti menentukan harga sewa dengan cara melakukan riset market. Ya, kita melakukan ya keliling ya di daerah lokasi sekitar properti kita. Kita cek bagaimana dengan karakter market yang ada di sana, apakah lebih banyak profesional ataukah pelajar ataukah karyawan dan lain sebagainya ya. Kemudian selain itu juga ya kita juga cek dengan ya perputaran ekonomi yang ada di daerah situ ya, berapa banyak pusat bisnis ya, berapa banyak pembelanjaan dan lain sebagainya ya. Di situ kita bisa menilai. Nah, dan terakhir juga tentunya kita pasti akan cek ya berapa banyak rumah kos dan berapa harga masing-masing kamarnya di situ. Dan selain itu juga ya kita juga akan ngecek ya berapa harga sewa apartemen ya yang ada di satu gedung atau di dalam satu jalan yang ada di sekitaran area tersebut ya. Itu semua merupakan PR yang biasanya ya kita sebagai property owner lakukan ya. Tapi tentunya dalam menaikkan harga sewa kita tentu harus menerapkan strategi yang tepat ya. Dalam hal ini ya kita kuncinya adalah melakukan marketing secara konsisten. Selain itu juga pemberdayaan komunitas dan ekosistem yang tepat. Di sini biasanya penyewa itu pasti memilih tempat tinggal yang terbaik ya, baik secara fasilitas dan tentunya secara harga. Kalau seorang penyewa telah mendapatkan tempat dan pelayanan yang terbaik ya, untuk harga pasti mereka berani atau minimal tidak keberatan lah untuk membayar lebih. Nah, disinilah yang kamu sebagai property owners ya harus bisa lakukan. Nah, jadi ketika kita sudah
mendapatkan penyewa, ya apa yang harus kita lakukan adalah konsisten memberikan servis yang terbaik tentunya. Ya selain itu kamu juga bisa menjadi sahabat, ya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip menjadi sahabat ya yang bisa memberikan solusi bagi para penyewa, dan tentu aja ya ini case by case ya dan tentu bagi kamu yang bisa memberikan solusi servis yang terbaik, ini menjadikan excellent ya buat kamu tentunya. Dan inilah yang membuat si penyewa tidak bisa mendapatkan di tempat lain. Ya, selain itu juga ya tentu saja kita memerlukan timing yang tepat dalam menaikkan harga sewa. Misalnya, pengalaman saya di manajemen aset properti, dalam sebuah properti itu sudah pasti ada maintenance yang selalu dilakukan secara berkala, baik secara bulanan maupun tahunan. Ya, nah biasanya ketika ada perbaikan atau peningkatan ya dari bangunan itu, ya disinilah kesempatan kita untuk bisa menaikkan harga sewa. Ya misalnya kalau di apartemen ya, misalnya ternyata ada perbaikan kerusakan, atau misalnya memang ada penambahan beberapa pernak-pernik. Ya, di sini ada satu kesempatan kita untuk bisa menaikkan harga sewa. Ya, tentunya jangan pakai alasan lama. Misalnya harga BBM-nya naik atau harga IPL-nya naik ya. Kalau memang ada kenaikan dari fasilitas apartemennya, ya itu tentunya bisa. Tapi kalau tidak ada, sama aja. Ya itu kan tergantung dari pengelolanya bagus atau enggak. Tapi kalau pengelolanya tidak memberikan nilai lebih, ya kita nggak bisa pakai alasan itu. Ya kemudian selain itu juga, kalau di case-nya rumah kos, ya kita juga bisa memberikan hal tersebut. Ya kita bisa memberikan tambahan fasilitas baru, misalnya penambahan rooftop, ya kemudian bisa juga penambahan dapur bersama, ya atau peningkatan fungsi yang lain, misalnya balkonnya dipercantik ya, dan lainlah, tentunya banyak sekali ya. Tentunya peningkatan fasilitas ini yang disertai dengan investasi yang kita lakukan dengan terukur dan terhitung dengan baik ya, tentunya ini akan memberikan hasil atau return yang maksimal ya. Nah tentu saja cara untuk menentukan harga ini adalah salah satu strategi kita untuk bisa terus menaikkan passive income. Nah, bagi kamu yang ingin mendapatkan passive income yang stabil, kamu bisa dapatkan lebih detail ya dengan klik link di bawah ini. Tapi jangan lupa ya, traktir kopi saya. Ya, oke, sekian sharing saya pada video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.